Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozi, NIM 060521202521 dari kelas Indralaya Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul tentang mewaspadai ancaman negara kesatuan Republik Indonesia dan juga strategi mengatasinya, terutama di bidang ekonomi dan juga politik. Saksikanlah video tersebut. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan juga strategi mengatasinya. Ancaman kita akan bahas pada hari ini yaitu di bidang yaitu bidang politik dan juga bidang ekonomi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian bidang politik. Ilmu politik dan ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat. Sedangkan ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Baik, itu tadi pengertian di bidang politik dan juga ekonomi. Selanjutnya itu kita beralih ke materi tentang apa saja sih ancaman di bidang politik ini untuk NKRI kita ini. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade. Blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara lain. Baik, itu tadi ancaman dari luar negeri. Dari dalam negeri juga termasuk yang berbahaya. Berikut Bapak jelaskan contoh-contoh ancaman dari dalam negeri. Yang pertama itu adalah separatisme atau perang saudara. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI, separatisme adalah kelompok yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan. Bisa kita lihat sekarang ini yang terjadi di Papua, yaitu KKB. Yang kedua adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita ketahui bahwasanya korupsi, kolusi, dan nepotisme ini merupakan tindak kejahatan yang saat seseorang menyalahgunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mengapa KKN ini dapat mengancam kehidupan politik bangsa? Karena jika korupsi tumbuh subur dalam pemerintah, ini akan memperkuat sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, padahal seharusnya kedaulatan negeri Indonesia ini berada di tangan rakyat. Selanjutnya yaitu di ancaman bidang ekonomi. Di ancaman bidang ekonomi ini adalah pengaruh negatif globalisasi ekonomi tadi. Itu akan menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal ada batas negara. Yang kedua adalah cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga adalah timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas ataupun perekonomian bebas ini tadi. Yang keempat yaitu sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga dampaknya akan menyebabkan pengangguran dan kemiskinan sulit untuk dikendalikan. Mungkin itu tadi dampak di bidang politik dan juga dampak di bidang ekonomi. Baiklah, kita langsung ke materi selanjutnya yaitu strategi untuk mengatasi ancaman di bidang politik terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua adalah mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga adalah mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Ketika lembaga-lembaga politik ini menjalankan tugas, fungsi, dan perannya itu secara baik dan benar, maka tidak akan ada terjadinya KKN tersebut. Yang keempat adalah memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegaskan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima adalah menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Tadi strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Ini strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal.
Untuk mewujudkan tersebut, kita hanya perlu segera diwujudkan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Jadi kita harus mencintai produk dalam negeri. Yang kedua adalah pertanian dijadikan prioritas utama karena kita semua ketahui bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga adalah perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Yang keempat adalah tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Badan Dunia, dan WTO. Dan yang terakhir adalah mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia serta mengatasinya di bidang ekonomi dan juga bidang politik. Minggu depan kita akan membahas di bidang ideologi dan juga ketahanan negara. Ini saja video pembelajaran dari Bapak. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Dan Bapak akhiri, terima kasih. Berikut video pembelajaran yang saya telah buat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahami inti dari video pembelajaran tersebut. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.